Shalom, Horas Madita. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru pertama kali bersama-sama kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah minggu ke-20 setelah Trinitatis, dan mari kita satukan hati serta pikiran kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 571. Muliakan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersuka cita mengingat pengampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Dengan beban yang berat
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Kasihilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17.
dan kita akan membacanya secara responsoria. Roma pasal 1 ayat ke-16 dan ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 13 Oktober 2024. 1. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah, dengan topik orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori mangulu do dibahen, mangulu do binahen ni haporsiaona. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2.
2. Amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Hari ini Minggu 13 Oktober 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Oikumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Senin 7 Oktober 2024 Nyonya Silaban Junita Boru Raja Guguk, 54 tahun, lahir 9 Januari 1970, alamat Jalan PLK RT 08 RW 05 Duren 3 Wik 3. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. 4. Penghiburan. Hari ini Minggu 13 Oktober 2024 pukul 11.30 di gedung gereja diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Buha H. Silaban karena meninggalnya Nyonya Silaban Junita Boru Raja Guguk di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. 5. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 6. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 7. Pertanyaan WIB. Hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIB di WIB 1 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua BSA Lumban Tobing Boru Hutahuruk di GSG. WIB 3 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua H. Sinaga di Konsistori. WIB 5 di Tuan Rumahi Keluarga J. Purba Boru Simanjuntak di Jalan Setu Babakan RT 02 RW 08 Blok F Klaster Setu Babakan Srengseng Sawah Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIB 1, 3, dan 5. 8. Liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu 2024 tentang kegiatan Natal Anak Sekolah Minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 akan dimulai pembagian liturgi Natal Sekolah Minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal dapat menghubungi GSM masing-masing kelas. PIC kelas kecil Shirley Hutajulu dan Sela Pardosi, kelas 1-2 Duma Tampu Bolon dan Marta Sijabat, kelas 3-4 Via Purba dan kelas 5-7 Seli Manalu. 9. Retret Kaum Lansia dan Inahana HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Rabu Kamis 16-17 Oktober 2024 bertempat di Kinasi, Sukabumi akan diadakan retret kaum lansia dan Inahana HKBP Mampang Perapatan yang didampingi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH berangkat dari gereja pukul 8 WIB. 10. Program kerja seksi dan WIK 2025. Sehubungan akan diadakannya rapat huria di bulan Desember, maka diharapkan kepada para seksi dan WIK di gereja kita ini untuk segera menyusun program kerja tahun 2025 dan diserahkan melalui Dewan. 11. Rapat tim multimedia. Pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 pukul 13 WIB akan diadakan rapat tim multimedia yang dipimpin oleh Dewan Marturia. 12. Parheheon Kebangkitan Seksi Bapak.
sesuai dengan program AMA HKBP Mampang Perapatan 2024 akan diadakan Pesta Parheheon pada hari Minggu 17 November 2024 di kebaktian pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak adalah puncak Parheheon AMA dengan tema memberi walaupun dalam kekurangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Subtema melalui Parheheon AMA HKBP Mampang Perapatan berperan aktif meningkatkan kerohanian keluarga dan peduli untuk kegembiraan semua ciptaan Tuhan. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon adalah 1. Mengambil pelayanan setiap minggu sebagai pelayan penerima tamu dimulai sejak minggu pertama bulan Oktober 2024. 2. Pemeriksaan kesehatan berkoordinasi dengan Panitia Gotilon HKBP Mampang Perapatan. 3. Olahraga catur. 4. Gotong royong membersihkan gereja. 5. Melakukan perbaikan konblok di depan pintu masuk gereja HKBP Mampang Perapatan. 6. Latihan kur. 13. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 di ibadah pukul 7 WIB atau bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 14. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 2 utusan guru sekolah minggu dan 1 seksi sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang akan melayani di HKBP Cawang, yaitu Nyonya Purba Marta Boru Sijabat, Via Purba, dan Nyonya Simanjutak Lesteria Boru Tampu Bolon. Dan gereja kita akan menerima pertukaran guru sekolah minggu dari HKBP Cipayung Cilangkap. 15. Pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP. Pada hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 9.30 sampai dengan pukul 13 WIB di HKBP Resort Cijantung akan diadakan pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP yang dihadiri 2 orang utusan perhuria sebagai penanggung jawab atau user. 16. Lomba Paduan Suara Wanita Pesparawi DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading, Paduan Suara Wanita HKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam Lomba Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi se-DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, pada Minggu 20 Oktober 2024 di ibadah pukul 9.30 akan diadakan ibadah pemberangkatan. Dan setelah ibadah selesai, kita akan menyerahkan amplop sebagai wujud topangan untuk paduan suara wanita Pesparawi ke kotak yang akan disediakan. Marilah kita membawa dalam doa. 17. Pendaftaran ulang jemaat yang baru menikah. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan yang baru menikah diharapkan untuk mendaftar ulang, dan jika ingin pindah ke jemaatan diharapkan mengambil surat pindah. Untuk pendaftaran ulang dapat melalui Sintuawik atau Sekretaris Huria. 18. Pengumpulan celengan Gotilon. Sehubungan perayaan pesta Gotilon yang semakin dekat, diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan Gotilon akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap week dapat menyerahkannya ke Sintuawik. Kategorial sekolah minggu dapat menyerahkan ke guru sekolah minggu Duma Boru Tampu Bolon, dan kategorial remaja dapat menyerahkan ke Fayez Boru Silalahi.
19. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Sektor 2, dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siaan, Sektor 1, dirawat di rumah. 3. Nyonya Nainggolan Boru Sitorus, Sektor 2, dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. 4. Nyonya Sibuya Marince Boru Tampu Bolon, Sektor 5, dirawat di rumah sakit Mayapada. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 20. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 21. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 22. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seksi remaja.
Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 403. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, di minggu yang sejuk ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertopik orang benar akan hidup oleh percayanya, diambil dari kitab Nabi Habakuk
pasal yang kedua di ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan, meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sudah sarapan tadi pagi? Sudah? Ya, bersyukur kalau sudah, tapi kalaupun belum sempat sarapan pagi, berharap firman Tuhan ini akan menjadi sarapan asupan yang bagus untuk kehidupan rohani kita. Bukan hanya sekarang, tapi terus ke depan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, saudara-saudaraku? Jika mengamati dari pasal 1 kitab ini, tampaknya hampir sama dengan pengalaman banyak orang di zaman kita sekarang ini. Mengapa? Sebab Habakuk bersama dengan orang-orang percaya pada waktu itu sama seperti kita, saudara-saudaraku, orang-orang beriman di dalam Kristus, berada di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk dan juga di tengah-tengah masyarakat yang modern dengan teknologi canggih sedemikian rupa di sekitar kita. Ternyata ada keluhan-keluhan. Ternyata ada penderitaan. Ternyata ada aniaya. Ada di tengah-tengah kehidupan mereka ketidakadilan di antara sesama. Saling menyakiti, saling menciderai. Sehingga sebagian orang memperhatikan itu, waduh, sebentar, aduh sadisnya, aduh kejamnya, aduh menyakitkan. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Dan ini benar-benar disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Lihatlah ya Tuhan penderitaan di sekitar kami. Lihatlah di antara kami ada penyiksaan, ada yang saling menyakiti, yang membuat kesedihan-kesedihan. Mengapa engkau membiarkannya? Ada ketidakadilan di sekitar kami. Jawaban yang agak berbeda dalam benak orang percaya seperti Habakuk. Apa katanya? Ya, aku akan menghukum. Tapi yang menghukum justru orang lain yang datang, yaitu orang Kasdim atau orang Babel, saudara-saudaraku. Lah, kok ini bisa masuk lagi? Sudah ada kejahatan di dalam, lalu Tuhan mengatakan yang akan menghukum itu justru orang-orang Kasdim yang tidak percaya kepada Yahweh, dan mereka juga membawa praktik-praktik penyembahan ke ilah yang lain. Semakin runyam perasaannya. Apakah engkau tidak menjawab? Seperti itu juga keluhan banyak orang, saudara-saudaraku.
sudah menderita lalu berdoa, tetapi justru ada di sekitar semakin sulit. Lalu kembali Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Keluhannya yang kedua kali apa, saudara-saudara? Dia mempertanyakan, bagaimana mungkin Allah mengizinkan kebiadaban, penyembahan berhala yang datang dari luar masuk ke tengah-tengah mereka, dan itu semakin membuat runyam. Saudaraku, bisa tergambar pengalaman ini, dan itu merupakan gambaran juga pengalaman kita. Sesama mereka sudah tidak akur, sesama mereka ada yang saling menciderai, lalu dikeluhkan oleh Habakuk. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, ya, aku akan menghukum, tapi yang menghukum itu justru orang-orang yang datang dari luar. Dan mereka tidak mengenal Yahweh. Dan mereka mempraktikkan lagi kebiasaan-kebiasaan agama mereka. Pasti semakin runyam kelihatannya. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang Habakuk? Apa yang dilakukan oleh seorang yang beriman di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saudara-saudaraku? Dan ini bisa saja tentunya seperti kita. Kita melihat, memperhatikan ada di sekitar kita. Saudara-saudara kita sudah tertimpa petaka sedemikian rupa. Lalu ada lagi yang datang hal-hal yang baru. Tetapi juga semakin mempersulit. Lalu bertanya, kok engkau Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Saudaraku, itulah yang kita lihat dari bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Pertama-tama yang kita lihat, dia katanya berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara. Aku meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya. Dia memposisikan dirinya seperti penjaga di Yerusalem, ada menara sedemikian rupa, ya. Lalu dia berada di situ memperhatikan, menanti apa ya kira-kira jawaban dari Tuhan. Ini menarik, saudara-saudaraku. Memperhatikan orang sedemikian rupa, tapi dia juga menantikan jawaban daripada Tuhan. Dia tidak bertindak negatif, saudara-saudara. Dan ini salah satu yang menjadi perhatian dan tentunya kita lakoni sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah yang sulit itu, di tengah-tengah adanya, kalau boleh kita mengatakan sekarang ini tantangan-tantangan, pergumulan, penderitaan itu, ya, kita tidak boleh membiarkan dan tidak boleh justru membuat semakin sulit atau semakin runyam. Tapi kita memperhatikan sekaligus menantikan jawaban daripada Tuhan. Ya, benar. Orang yang mau menantikan Tuhan itu dengan sungguh, Tuhan akan datang, Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan sesuatu yang akan menyegarkannya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Penantian yang dilakukan oleh Habakuk, perhatikanlah dengan baik. Tuhan menjawab aku, katanya. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu. Ada penglihatan, ada pertemuan antara Habakuk dengan Tuhan yang bisa dilihatnya secara rohani. Dan saya yakin setiap orang percaya yang benar-benar menanti-nanti, yang benar-benar memfokuskan dirinya kepada Tuhan akan melihat secara rohani Tuhan itu datang, saudara-saudara.
Dan ini perlu kita biasakan, kita latih saudara-saudaraku, memberi waktu dengan tenang. Di tengah-tengah yang sulit itu tetap terfokus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban. Dia akan memberikan penglihatan rohani kepada kita masing-masing. Saudaraku, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dan ukirkanlah itu pada loh. Jadi sekarang harus aktif, bukan sekadar melihat, tapi angkat pensilmu, kalau pensil ya. Tapi ini karena dikatakan lagi mengukir, bukan pensil biasa tentunya saudara-saudara. Ya, tuliskanlah penglihatan itu, berikanlah itu sebagai dokumen yang bisa dinikmati bukan hanya engkau tetapi juga orang lain, dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi bukan asal tulisan, tapi harus serius mengukir di loh, harus terang dan bisa dibaca oleh orang lain, saudaraku. Saya ada beberapa mendengar referensi yang memberitahu tentang gambaran-gambaran mengukir ini, dan juga mengapa disebutkan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apa yang dia dengar itu atau dia lihat itu, setelah dia pahami sedemikian rupa, dia berupaya untuk bisa menyampaikannya juga kepada orang lain dengan jelas. Dan itu tentunya bukan sekadar pemberitahuan begitu saja. Karena itu akan menjadi sesuatu yang memberi harapan kepada orang yang membacanya itu. Berarti apa yang kita berikan itu, hasil dari yang kita dengar daripada Tuhan itu akan menyegarkan orang lain. Dan seperti itulah orang percaya yang menantikan jawaban daripada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya untuk dirinya sedemikian rupa, tetapi juga untuk orang yang lain. Yang kedua, ukirkanlah itu pada loh. Itu berarti bukan hanya satu saat atau satu zaman saja, tetapi itu akan terus bisa dinikmati oleh lintas generasi, saudara-saudaraku. Dan kita bersyukur tentunya kalau Habakuk hidup di sekitar abad 7 sebelum Masehi. Untuk sekarang sudah berapa abad, saudara-saudaraku? Sudah 28 abad, 2800. Bersyukurlah. Sebab ada orang percaya dulu yang bertemu dengan Tuhan, mau mengukirkan, mau menuliskan sedemikian rupa, sehingga saat ini pun kita bisa dengar pertemuan seorang percaya yang sudah lama mengalami pergumulan, tapi Tuhan datang menyentuhnya, Tuhan datang menjawab, dan itu menjadi pegangan bagi kita juga, saudaraku. Oleh karenanya ini pertama-tama kita lihat bahwa orang yang benar itu seperti Habakuk dan juga orang-orang lain yang tetap percaya kepada Tuhan. Di situ ada satu pengharapan, saudaraku. Dan inilah tentunya yang senantiasa kita munculkan baik dari diri kita, demikian juga untuk orang lain di situasi yang sulit itu, di situasi yang beraneka yang mungkin tadi kita gambarkan itu adalah ada kesakitan, pencideraan sedemikian rupa, tapi di situ kita akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, ketika dia berdiri di menara penjagaan dan di situ dia juga memperhatikan di sekitarnya, lalu mendengar jawaban daripada Tuhan. Apa jawaban itu lagi, saudaraku? Yang berikut kita lihat, sebab penglihatan itu
masih menanti saatnya. Tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Saudara, di sini orang-orang percaya diajar untuk menanti saat yang tepat, diajar untuk meyakini apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berkata bukan tipuan. Ini proses menuju kesudahannya. Lambat, tetapi bukan berarti tidak terjadi, tapi pasti. Ya, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Saudaraku, ini kita dilatih orang-orang percaya di dalam Tuhan, walaupun ada kesulitan, tantangan, atau sampai tadi kesakitan, aniaya, tapi sesungguhnya Tuhan tetap memproses sedemikian rupa. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan berada dalam proses itu. Pasti akan ada saatnya, meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Saudaraku, kebiasaan kita adalah ketika kesakitan, terus kita menghindar atau meninggalkan, bahkan bersungut-sungut, mengumpat, bahkan sampai kadang-kadang ya mengumpat kepada Tuhan yang pemilik dan penguasa kehidupan ini. Tapi saudara, sekarang kita diingatkan, orang benar, orang percaya itu harus kuat dalam proses, walaupun proses itu harus ya menghadapi rasa sakit. Dan saya baca-baca Bapak Ibu Saudara, salah satu tantangan dan ini juga merupakan penyakit di tengah zaman kita ini adalah banyaknya orang yang tidak bersedia menjalani satu proses tapi mau mengambil atau menikmati hasil saja. Saudaraku, saya termasuk orang yang belajar formal di beberapa era. Di era pertama pernah, yang paling penting adalah proses kehadiran saya di satu proses belajar sedemikian rupa. Nilai tidak begitu penting, tapi proses itu kalau diikuti akan diperhatikan oleh guru. Sebab nilai yang saya maksud nilai akhir, bisa saja orang dinilai akhir itu ada ujian, tapi mungkin karena lemah fisiknya waktu itu atau sesuatu hal nilainya bisa rendah. Tapi seorang guru akan memperhatikan bagaimana dia dalam proses selama ini. Hadirkah atau tidakkah, seriuskah, itu masuk penilaian bagi seorang guru, memberi hasil akhir kepada seseorang. Tapi pernah saya mengikuti juga proses belajar. Kayaknya proses tidak begitu penting. Yang penting adalah tugas-tugas selesai semuanya, kerjakan, daftar hadir, pokoknya ditanda tangani semuanya. Sekian persen ya kehadiran, sekian persen pelaksanaan tugas, lalu nilai. Wah, hebat-hebat waktu itu di proses itu. Ya, saya alami juga itu. Lalu saya katakan, loh enak benar ya orang-orang sekarang ini. Ya, di proses dia tidak ikut dengan baik terus. Dia hanya mengerjakan sebagian ini, sebagian itu, tapi nilainya sangat bagus. Tapi belakangan saudara-saudara muncul satu keputusan. Ya, proses belajar harus kembali kita evaluasi. Tidak boleh selesai sekolah hanya dalam 4 tahun sarjana, minimal 5 tahun. Supaya kita lihat proses pematangan daripada jiwa mentalnya. Sebab ketika di era yang pertama yang saya katakan itu untuk sarjana 6 tahun saudaraku. Proses yang kedua yang saya katakan yang saya alami itu juga 4 tahun. Tapi setelah dievaluasi harus 5 tahun. Dipersiapkan sedemikian rupa sampai benar-benar matang, mental, baru bisa dia mengikuti sampai selesai di proses sekolah itu.
Saudaraku, apa yang mau saya katakan di situ? Perlunya hidup, perlunya aktif berada di dalam proses pembentukan itu, supaya sesuai hasilnya dengan apa yang ada dalam mental, dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara, hal inilah yang perlu kalau dari bagian kedua penantian daripada orang yang percaya itu. Lambat, tapi pasti akan datang dan tidak akan tertunda, saudara-saudara. Itulah jawaban daripada Tuhan kepada orang yang berada dalam tantangan pergumulan perjalanan hidup. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dan ini sangat menarik, sebab pasal atau kitab Habakuk ini hanya 3 pasal, tidak terlalu panjang. Tetapi perjanjian baru ada 3 kali mengutip, ya 3 kali mengutip dari kitab ini. Kutipan yang pertama bisa kita baca, saudara-saudaraku, di Roma 1 ayat 17 tadi kita sudah baca. Kemudian di Galatia 3 ayat 11, ya kutipan yang sama memang. Dan yang ketiga adalah Ibrani 10 ayat 38, juga kutipan yang sama. Tapi yang dikutip itu adalah dari ayat 4 ini. Saudaraku, saya baca. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Yang dikutip di perjanjian baru itu adalah orang benar akan hidup oleh percayanya. Lengkap saya baca di Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Di Galatia 3:11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. 3 kali dikutip, saudara-saudara. Berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Habakuk di tengah-tengah. Tadi kita katakan gambaran bagaimana kehidupan itu, tapi di situ diteguhkan iman orang-orang percaya itu sendiri supaya mereka kuat di dalam proses yang mereka jalani itu. Justru itu terus mengumandang di perjanjian baru, saudara-saudara. Mendahului untuk pertanyaan kita, Roma pasal 1 ayat 16-17 minggu ini akan kita dalami. Itu juga nas yang tadi kutipan menguatkan Agustinus, mengukuhkan teologia bahwa orang benar adalah karena imannya. Juga Martin Luther dengan reformasi di abad 16 awal, juga pembenaran adalah karena iman. Saudaraku, berarti ini sangat penting dan sangat sentral dalam kehidupan orang percaya. Di sini digambarkan ada 2 hal sikap manusia atau kepribadian manusia menyikapi keadaan di tengah-tengah situasi itu. Yang pertama, saudaraku, ada orang yang membusungkan dada, maaf. Itu adalah simbol kesombongan, keangkuhan. Wah, aku bisa, aku mampu, kekuatanku hebat. Oh, apalah itu, enteng itu. Ya, kalau dilihat misalnya sesuatu situasi. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Yang membusungkan dada itu katanya tidak lurus hatinya. Orang yang angkuh itu, yang menyombongkan dirinya, yang mengandalkan dirinya itu, hatinya itu tidak lurus. Kalau tidak lurus lagi hati, tentu saudara-saudara sudah berbahaya. Ya, hati harus lurus, hati harus baik. Ya, makanya hati perlu dipelihara. Hati inilah pusat penentu keputusan dalam
diri manusia. Ya, ini mempertimbangkan logika, tapi memutuskan adalah dari hati kita. Karena itulah sering orang berkata kalau ada misalnya suatu tindakan yang terlalu, kan yang dibilang kamu nggak punya hati ya. Ya, tangannya yang melakukan kekerasan tapi hatinya yang ditegur, hatimu tidak ada katanya. Hati pusat pribadi kita. Berarti orang yang membusungkan dada, orang yang menganggarkan dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya, logikanya dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Oh, aku akan bisa menghadapi itu semuanya. Oh, enteng itu semuanya. Aku kan punya kemampuan katanya. Tunggu, hatimu tidak benar, hatimu tidak lurus, perlu dibereskan. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada kekuatan yang lain yang tidak bisa kita lihat. Ya, dan itulah yang benar-benar menjadi andalan daripada Habakuk. Aku berdiri di tempat penjagaan, memperhatikan, berarti tidak meninggalkan sedemikian rupa, tapi aku juga mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita mendengar kepada Tuhan. Saya selalu ingat istilah yang disebut oleh guru sekolah minggu saya dulu, ya, ini perlu dengar-dengaran kepada Tuhan. Dimanapun dengar-dengaran, di tengah banyaknya suara-suara yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah maraknya kejahatan itu, tapi tetap dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Percaya kepada Tuhan itu akan membuat kita benar, saudara-saudaraku. Dan itu sudah tentu tadi kita garis bawahi, garis merah teologi yang sampai sekarang kita anut. Ya, kita dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan. Pembenaran itu ada di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya mau mengakhiri renungan kita. Jika saya tadi mengatakan ini menjadi asupan rohani, ya, kalau saya sebut kaitkan tadi dengan sarapan yang memberikan asupan fisik, biologis, tapi sekarang ini asupan rohani untuk membekali kita, menguatkan kita dalam perjalanan yang kadang sulit. Seorang ayah mempersiapkan sedemikian rupa cincin yang diukir dengan tulisan kecil tapi bagus dengan 3 kata, ini pun berlalu. Jadi di cincin itu ditulis, cincin diukir ya sedemikian rupa, ini pun berlalu. Ya, jika ditanya apa yang berlalu ya, nah ini perjalanannya. Cincin itu dikasih kepada anaknya, kemudian anaknya menjalani kehidupan ini sedemikian rupa. Ternyata yang dialaminya dalam perjalanan hidup itu banyak sekali kesulitan, tantangan. Setelah ayahnya tidak ada lagi, dia sering merenung dan teringat kepada ayahnya. Ketika teringat kepada ayahnya, seperti ada seruan, lihat cincin itu. Lalu dia lihat cincin itu, dia baca, ini pun berlalu. Dia tertanya-tanya, apa yang berlalu? Benar tidak lama penderitaannya berlalu. Dan sekarang dia sudah mulai membaik kehidupannya. Dia sudah banyak punya uang. Tapi di saat seperti itu ternyata dia berfoya-foya sedemikian rupa dengan kehidupan duniawi.
Tapi ketika dia sedang minum minuman keras, dia mabuk. Di saat mabuk, matanya seperti agak-agak kabur melihat sesuatu di sekitarnya. Tapi sepertinya terlihat ayahnya. Lalu ayahnya menegur, "Mana cincinmu?" Lalu dia lihat cincin. Dia baca, "Ini pun berlalu." Hah? Dia kaget sedemikian rupa. Berarti kekayaan saya ini pun akan berlalu. Memang tidak lama. Apa yang diperolehnya, apa yang dinikmati sedemikian rupa, semua berlalu, saudara-saudara. Pesan dari cincin ini pun berlalu, saudara-saudaraku. Bahwa apa yang dialami di tengah-tengah kehidupan ini semua akan berlalu, sakit ataupun mungkin enak, itu akan berlalu. Yang tidak berlalu adalah firman Tuhan. Yang tidak berlalu adalah janji Tuhan. Walaupun lambat datangnya, tapi pasti akan terwujud sesuai dengan janji daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Engkau memberikan kami firman yang menyegarkan kami di tengah-tengah kesulitan tantangan yang banyak sekali di tengah kehidupan ini. Sungguh Tuhan bukan membiarkan, tapi Tuhan memproses sedemikian rupa supaya di tengah-tengah perjalanan ini kami pun didewasakan, mental kami dimampukan, sehingga benar-benar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan yang silih ganti, dan beraneka kami lihat di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Kuatkan kami Bapa, di tengah-tengah kebersamaan kami dengan orang-orang di sekitar kami, supaya kami tidak terbuai dengan kejahatan-kejahatan yang ada sekarang. Sebaliknya, kuatkan kami untuk boleh meneguhkan hati orang-orang di sekitar kami terarah ke pengharapan kehidupan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami dalam hidup kami, pekerjaan kami seminggu ke depan ini, di semua aktivitas kami. Jadikan kami berkat bagi saudara-saudara. Kami juga mendoakan semua kegiatan, baik di week, demikian juga kategorial di tengah minggu. Biarlah Tuhan, melaluinya kami semakin akrab. Biarlah kami sesama orang percaya meneguhkan, dan kami boleh mendalami firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami, Natades Manik, Pesta Robe Siahaan, Inang Nenggulan Buru Sitorus, Inang Buru Tampu Bolon yang dirawat baik di rumah dan juga di rumah sehat. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara, meneguhkan hati mereka terarah kepadamu, supaya mereka tetap ya Tuhan berpengharapan seperti yang kami dengar hari ini. Dan berkatilah obat istirahat, makanan, dampingan orang-orang di sekitar. Melaluinya mereka menerima kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran 13 orang pada minggu ini. Dan yang berulang tahun pernikahan satu keluarga. Atas pertambahan usia tahun pada satu tahun pada tahun ini pada mereka. Biarlah Tuhan, mereka teguh kepadamu dan memuliakanmu, dan semakin penuh semangat menjalani hidup ke depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada pergumulan, ada kerinduan yang kadang tidak dapat diungkapkan kepada saudara-saudara di sekitar. Ya Tuhan, Engkau sungguh tahu, dan biarlah Engkau boleh mewujudkan, mengabulkan dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Di saat kita memuliakan Tuhan dengan pujian kita, kita akan menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.